Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Celia Official. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku nge-YouTube dari nol sampai akhirnya aku bisa menghasilkan uang dari YouTube. Oke teman-teman, jadi awal mula aku nge-YouTube itu dari bulan Juli tahun 2017. Nah, di situ awal mula aku bikin channel YouTube. Dan di situ aku belum kepikiran untuk menjadi seorang YouTuber atau content creator ya teman-teman. Jadi dulu aku bikin akun YouTube itu hanya untuk bikin dokumentasi di sekolah aku ya. Jadi aku tuh seneng banget ngevideoin teman-teman aku di sekolah. Nah setelah itu aku akan bikin dokumentasi dan aku simpan dokumentasinya itu di YouTube biar nggak hilang gitu ya teman-teman. Karena di tahun 2018 angkatan SMA aku kan lulus, jadi niat aku bikin dokumentasi dari 2017 itu ya memang untuk ini mengenang masa-masa SMA aku dulu gitu. Nah, di situ aku juga belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Karena niat aku memang awal bikin YouTube itu ya untuk dokumentasi aja gitu kan. Belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang dan aku juga nggak tahu caranya gimana gitu biar bisa menghasilkan uang di YouTube, itu sama sekali nggak tahu. Nah, setelah aku lulus SMA di tahun 2018, itu pada tahun 2018 akhir, aku akhirnya mengetahui bahwa YouTube itu bisa loh menghasilkan uang. Tapi di situ aku nggak tahu apa aja sih cara-caranya, apa aja syaratnya biar supaya menghasilkan uang dari YouTube. Nah, dari akhir 2018 itu aku mulai mencari tahu gitu ya teman-teman, apa aja sih cara-cara atau syarat-syarat biar supaya YouTube-nya itu menghasilkan uang gitu. Jadi di situ di YouTube aku itu udah banyak banget video-video dokumentasi aku waktu SMA. Nah, di situ tuh masih tersimpan aja di YouTube. Dan sambil aku mencari-cari tahu syarat-syarat atau cara-cara biar supaya YouTube itu menghasilkan uang, di situ aku belajar bener-bener belajar otodidak banget ya. Jadi aku lihat video-video teman-teman yang lain gitu kan, dan di situ aku mulai nonton satu persatu videonya kan. Di situ dijelasin bahwa menghasilkan uang dari YouTube itu caranya cuma ada dua. Yang pertama itu ngumpulin 1000 subscribers, dan yang kedua itu ngumpulin jam tayang, 4000 jam tayang. Nah, waktu itu aku tuh masih nggak tahu banget gitu ya, karena kan aku juga baru-baru tahu aja kalau YouTube bisa menghasilkan uang, jadi aku nggak ngerti subscriber itu dari mana, terus juga jam tayang itu gimana cara ngumpulinnya, itu aku tuh bener-bener nggak ngerti. Sampai akhirnya aku terus nonton video-video teman-teman yang lainnya itu untuk tahu apa itu jam tayang, apa itu 1000 subscribers. Dan aku belajar itu nggak aku fokusin banget gitu, karena memang aku belum ada niat gitu untuk menjadi YouTuber atau content creator. Jadi ya aku iseng-iseng aja gitu, belajar ngeliat-ngeliat gitu kan. Dan sampai akhirnya aku tuh taunya itu di tahun 2019, itu sekitar pertengahan 2019 itu aku baru tahu semua apa itu 1000 subscribers, apa itu 4000 jam tayang. Itu aku baru tahu karena memang dari awal aku tahu YouTube bisa menghasilkan uang itu aku nggak terlalu fokus banget untuk mencari tahu cara-caranya. Jadi sampai dari 2018 ke 2019 sampai 1 tahunan itu aku akhirnya baru tahu gimana langkah-langkahnya untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, tapi di situ aku belum memulai untuk membuat video-video terbaru di akun YouTube aku. Jadi isinya itu masih video-video dokumentasi gitu. Aku belum bikin video kayak gini lah, karena memang belum ada niat juga untuk bikin video-video di YouTube gitu. Nah, sambil aku ngumpulin niat, aku juga cari-cari tahu juga kan mengenai apa aja yang nggak boleh di YouTube, apa aja yang diperbolehkan di YouTube. Dan sampai akhirnya aku tahu kalau YouTube itu nggak boleh
melanggar hak cipta gitu. Dan aku baru tahu juga di situ kalau hak cipta itu penting gitu ya. Jadi aku juga belajar kan mengenai larangan-larangan yang nggak diperbolehkan di YouTube. Nah, setelah aku mengetahui itu di akhir 2019 itu aku udah paham bener YouTube itu bagaimana, apa aja yang harus dilakukan, persyaratan apa aja yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi seorang YouTuber, dan apa aja sih larangan yang nggak boleh dilakuin di YouTube agar supaya YouTube kita itu tidak melanggar aturan. Nah, setelah aku mengetahui itu juga aku belum berencana untuk membuat video-video YouTube. Dan setelah belajar-belajar itu juga, dan akhirnya aku berniat untuk menjadi seorang YouTuber karena aku tertarik gitu dengan cara kerja YouTube. Dan di situ aku juga mikir, mungkin aku bisa ini jadi YouTuber gitu, walaupun bukan YouTuber yang besar, tapi aku akan coba aja gitu. Ya nggak bakalan jadi YouTuber besar juga nggak apa-apa gitu, yang penting aku bisa berpenghasilan di YouTube. Nah, setelah mengumpulin niat, akhirnya di tahun 2020 di bulan Februari niat itu terrealisasi, dan akhirnya aku membuat video-video YouTube. Dan setelah tahu kalau YouTube itu punya hak cipta musik atau hak cipta video gitu kan, jadi aku mulai mengubah privasi dokumentasi video-video sekolah aku itu menjadi pribadi. Karena di video-video dokumentasi sekolah aku itu kan banyak aku cantumin musik-musik yang pendukung sama dokumentasi aku itu. Dan ternyata musik-musik itu mengandung hak cipta gitu. Jadi aku putuskan untuk memprivate video-video dokumentasi sekolah aku. Nah, di bulan Februari itu juga aku udah langsung mulai bikin-bikin video. Video pertama aku itu kalau nggak salah yang tentang bikin cara masak terong itu ya. Tapi videonya udah aku take down kan, karena aku malu banget itu di situ masih namanya juga baru-baru bikin video gitu, masih acak-acakan gitu. Sekarang juga belum teratur sih, cuma ya mencoba yang terbaik terus ke depannya. Nah, setelah mencoba membuat video-video di YouTube itu nggak segampang yang teman-teman lihat gitu ya. Jadi di situ aku minta bantuan teman-teman aku untuk subscribe YouTube aku dan menonton video aku juga gitu kan. Karena kan aku ngejar jam tayang juga kan. Karena jam tayang itu dalam 12 bulan harus mencapai target gitu, 4.000 jam tayang. Dan subscribersnya itu harus mencapai 1.000 subscribers. Nah, setelah terus-menerus bikin video, akhirnya sekitar di bulan 5 atau 6 gitu, aku lupa. Di situ subscribers aku itu udah memenuhi persyaratan, udah mencapai 1.000 subscribers, tapi jam tayang aku masih kurang gitu teman-teman. Jadi aku terus promosiin video aku di akun sosial media aku kan, terus aku juga bagiin ke WA teman-teman aku gitu kan, aku suruh mereka tonton gitu biar jam tayangnya naik-naik terus. Nah, akhirnya pada bulan September 2020 jam tayang aku itu udah mencapai persyaratan, yaitu 4.000 jam tayang atau 4.000 jam waktu tonton publik ya teman-teman. Jadi di situ aku langsung ngajuin monetisasi, tapi nggak semudah dan semulus yang kalian kira. Di situ pas pertama aku ngajuin monetisasi, aku ditolak oleh YouTube. Dan aku juga ada buat video kenapa aku bisa ditolak monetisasinya sama YouTube. Itu kalian bisa tonton di video aku yang sebelumnya itu ada. Dan di situ aku rada panik gitu ya teman-teman. Udah ngumpulin jam tayang, udah ngumpulin subscribers, dan YouTube itu ngasih tahu alasan nolaknya itu apa, tapi dia nggak ngasih tahu di video mana yang melanggar aturan YouTube itu tadi. Jadi video YouTube aku itu katanya ada yang melanggar hak cipta, dan aku tuh juga bingung video yang mana sih yang sebenarnya melanggar itu. Di situ YouTube itu nggak ngasih tahu kalau videonya tuh yang ini loh yang melanggar, itu dia tuh nggak ngasih tahu. Dia cuma ngasih tahu kalau ada video kita yang melanggar, jadi belum bisa dimonetisasi.
Nah, di situ aku cekin video aku satu-satu kan. Dan yang aku rasa yang melanggar itu yang menggunakan musik-musik atau audio-audio itu tadi kan. Jadi aku take down video-video aku yang menggunakan backsound yang menurut aku itu melanggar hak cipta. Nah, di situ juga aku sambil nyari-nyari, lihat-lihat video teman-teman yang lainnya, bagaimana caranya untuk mengatasi biar YouTube itu bisa dimonetisasi ulang gitu kan. Jadi aku kemarin nggak baca emailnya secara lengkap, ternyata di situ ditulis juga di emailnya bahwa kita bisa memonetisasi ulang dalam jangka waktu 30 hari mendatang. Jadi 1 bulan setelah penolakan itu kita bisa mengajukan monetisasi ulang ternyata. Karena kemarin saking paniknya baca emailnya tuh nggak sampai akhir gitu kan. Jadi aku tonton video teman-teman yang lainnya katanya bisa loh ngajuin monetisasi ulang. Dan setelah aku baca emailnya ulang, baru ngeh gitu kalau di situ dituliskan kita bisa memonetisasi YouTube kita ulang sebulan setelah penolakan itu. Nah, jadi pada Oktober 2020, sebulan setelah aku ditolak monetisasinya, di situ aku mencoba untuk memonetisasi ulang. Dan 1 hari setelah aku memonetisasi ulang, muncul email dari YouTube. Akhirnya channel YouTube aku diterima untuk monetisasi. Dan setelah monetisasinya selesai, di situ perjalanannya itu belum selesai teman-teman. Jadi di situ masih ada lagi langkah-langkah kita biar supaya YouTube kita itu menghasilkan uang. Jadi setelah monetisasi kita harus mengumpulkan minimal $10. Jadi kan setelah monetisasi itu artinya YouTube kita udah bisa menghasilkan uang. Tapi ya uangnya itu belum bisa diambil gitu, walaupun udah ada dolarnya gitu kan. Jadi minimal $10 itu nanti kita disuruh ngajuin pin AdSense. Nah, jadi pihak YouTube itu ngasih pin dari Google AdSense ya, itu dikirim ke alamat kita. Itu aku juga ada buat langkah-langkah untuk meminta pin dari Google AdSense itu kayak gimana. Kalian cari aja di video aku sebelumnya, itu ada, udah pernah aku buatin videonya. Jadi waktu itu karena penonton aku sepi, aku dapetin $10-nya itu lama banget ya teman-teman. Sekitar 2 bulan baru dapet $10 karena aku juga kan kerja dan nggak sempet bikin video juga kan. Jadi ya ngumpulinnya itu lama banget. Dan sekitar 2 bulan aku udah ngumpulin $10 itu, aku langsung request pin Google AdSense aku. Nah, jadi pin Google AdSense aku itu datangnya itu nggak begitu kita request terus sama mereka dibuat terus mereka kirim, itu enggak ya teman-teman. Jadi pin Google AdSense itu datang paling cepet itu 2 minggu dan paling lama itu bisa 3 bulan teman-teman. Dan punya aku kemarin alhamdulillah nggak cepet-cepet banget dan nggak lama-lama banget. Jadi pin Google AdSense aku itu setelah aku request 2 bulan kemudian dia baru datang, dan dikirimnya itu dari kantor pos ya teman-teman. Jadi nanti kalian juga bisa lihat di video aku sebelumnya, itu aku ada kasih tahu juga gimana cara requestnya biar pin Google AdSense kalian itu nyampe gitu ke kalian gitu, biar nggak muter-muter gitu. Karena ada juga pengalaman teman-teman yang lain katanya pin Google-nya itu nggak datang-datang. Jadi sebelum kalian request pin Google AdSense, kalian cari tahu dulu gimana cara nge-requestnya. Nah, setelah 2 bulan kemudian itu kan pin Google AdSense aku itu datang, dan di situ langsung aku verifikasi pinnya ya di menu Google AdSense. Nah, di situ baru kalian bisa gajian, tapi nggak langsung bisa ditarik ya uang yang ada di Google AdSense kita itu. Jadi uang yang bisa kita tarik itu minimal $100 teman-teman, atau sekitar kalau dirupiahin itu 1.300.000 atau 1.300.000 lebih gitu ya teman-teman, karena kan dolar naik turun gitu kan. Jadi kalau dirupiahin kadang beda-beda gitu nilainya setiap harinya. Nah, jadi setelah pendapatan kalian udah $100 baru bisa ditarik gitu uangnya. Kalaupun pin Google-nya udah kita verifikasi, tapi kalau belum nyampe $100 itu belum bisa diambil ya teman-teman. Nah, jadi itu perjalanan nge-YouTube aku dari nol sampai akhirnya aku bisa menghasilkan uang dari YouTube.
sungguh perjalanan yang panjang banget ya teman-teman, dari 2017 sampai 2021 waktu itu. Baru akhirnya aku bisa berpenghasilan di YouTube. Karena memang awalnya itu nggak niat, awalnya itu cuma ya iseng-iseng aja bikin akun YouTube untuk dokumentasi sekolah, dan akhirnya terniat juga untuk menjadi content creator. Atau jadi buat teman-teman yang masih YouTuber pemula, semangat, atau yang udah nge-YouTube dari tahun lalu tapi belum terkejar juga persyaratannya, juga harus semangat karena rezeki setiap orang itu ada. Kejar apa yang kita mau, itu pasti kita akan dapat. Intinya kalau mau jadi seorang YouTuber itu harus sabar dan nggak boleh banyak ngeluh. Kalian pasti bisa. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu video aku yang menceritakan tentang pengalaman aku nge-YouTube dari nol sampai sekarang ini. Semoga teman-teman yang lainnya juga bisa nyusul. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.